Karena menulis dan menyanyi itu membangun keriangan anak-anak, memasuki masa pertumbuhan, dan dia mencoba melatih tangan kanannya atau tangan kirinya yang kidal untuk merangkai sebuah peristiwa dan satu peristiwa lainnya. Dan seluruh rangkaian itu adalah nilai-nilai estetika. Sehingga negara maju seperti Jepang, negara maju seperti Tiongkok, sampai hari ini masih kanji yang digunakan. Pertanyaannya adalah, kalau makanan itu mengandung racun, kadar gulanya berlebihan, kadar kimianya berlebihan, kadar pewarnanya berlebihan, dan itu bisa membunuh manusia secara perlahan, kenapa kita tidak nyebut haram? Apakah menggunakan kapur ketertinggalan? Tidak. Di Inggris, namanya Pak Bagus Mulyadi yang sekarang jadi penasehat saya, itu profesor, orang Jakarta, ngajar di Inggris. Itu ngajar pakai kapur tulis. Nah, kenapa ngajar pakai kapur tulis? Ada 3 variabel. Pertama adalah guru akan mengingat apa yang akan ditulis. Yang kedua, murid akan mengingat apa yang dia baca. Bahkan dulu zaman Sabak ya, tahun 60-an, itu kan ditulis kemudian dihapus. Artinya pada waktu ditulis itu dia harus bisa mengingatnya dengan kuat, karena sebentar lagi dihapus. Nah, apa sih sebenarnya? Kemudian orang-orang yang sok modernis itu, dan di otaknya proyek, membuat sebuah desain berpikir bahwa menulis dengan kapur ketertinggalan maka harus diganti dengan papan digital. Apa istilahnya Pak Didi? Yang sekarang itu di Depok suruh saya hapus 30 miliar itu. Hah? Smartboard. Itu namanya itu sudah ngerti nama smartboard. Nah, kemudian dari situ smartboard itu melahirkan kemalasan elektrikal, dan elektrikal itu berbahaya bagi anak-anak yang proses pertumbuhan. Elektrikal itu berbahaya, elektrikal, mekanikal, sesuatu yang berbahaya bagi anak-anak yang sedang menuju pertumbuhan. Yang sedang menuju pertumbuhan dia harus manual. Karena manual itu meletakkan kerangka berpikir dalam sebuah tinta yang tertulis dari otak kirinya. Nah, ini kan harus, mindset ini harus dihentikan. Nah, sehingga saya katakan hari ini, kalau nanti SD, SMP, SMA, kemudian menulis lagi di papan tulis dengan kapur tulis, jangan dibully sebuah ketertinggalan. Justru itu adalah pembentukan karakter manusia Jawa Barat masa depan. Nah, yang variabel yang ketiga apa? Diajarkan orang untuk bekerja. Dia menghapus. Itu kan bagian dari pekerjaan. Saya dulu itu di kelas selalu kan, dan bahkan dulu tuh lebih hebat lagi. Alat penghapusnya itu dibuat oleh siswa dalam bentuk bantal. Maka siswa bekerja otak kiri, otak kanannya. Nah, ini dilakukan, dan waktu SD itu 2 hal yang sangat kuat dalam pikiran anak-anak itu. 1 menyanyi, 2 menulis. Maka pendidikan dasar itu hal yang harus diletakkan dalam pikiran anak-anak kita. Perbanyak di ruang kelas itu adalah menulis dan menyanyi. Karena menulis dan menyanyi itu membangun keriangan anak-anak, memasuki masa pertumbuhan, dan dia mencoba melatih tangan kanannya atau tangan kirinya yang kidal untuk merangkai sebuah peristiwa dan satu peristiwa lainnya. Dan seluruh rangkaian itu adalah nilai-nilai estetika. Sehingga negara maju seperti Jepang, negara maju seperti Tiongkok, sampai hari ini masih kanji yang digunakan. Sistematika pembangunan Sunda manusianya apa? Cager, bager, bener, pinter, sing. Itu IPK. Lebih tinggi derajat. Cager apa? Harus sehat. Kalau sehat apa? Revolusi dong makanannya. Kita ngomong setiap hari sehat, anak-anak kita konsumsinya apa sih jajanannya? Kita konsumsinya apa dalam setiap hari? Kita ribut halal haram itu pada aspek-aspek yang syar'i yang ditetapkan ada ayatnya. Pertanyaannya adalah, kalau makanan itu mengandung racun, kadar gulanya berlebihan,
kadar kimianya berlebihan, kadar pewarnanya berlebihan, dan itu bisa membunuh manusia secara perlahan. Kenapa kita tidak nyebut haram? Dan kenapa negara membiarkan? Kenapa? Berapa belanja alat kesehatan dalam setiap tahun? Berapa belanja obat dalam setiap tahun? Kita cenderung hidup ini selalu tambah suam. Harusnya apa? Revolusi dong manusia untuk makanan sehat. Bagaimana budaya sehat? Dan saya tidak nyontohin orang lain, saya diri sendiri kok. 20 tahun saya hidup tanpa obat kimia. Saya tidak pernah minum obat sampai hari ini. 20 tahun saya merevolusi diri tentang pola makan, pola tidur. Apa yang dihasilkan? Hidup sehat. Tidak pernah masuk rumah sakit. Nah, padahal ngurus. Biar senyum, lah serius dari tadi. Nah, ini kan harus dilakukan. Dilakukan dari apa? Anak-anak kita harus mulai didik, Pak. Anda lihat data statistik hari ini. Banyak anak yang umur 14 tahun gagal ginjal, diabetes. Ini kan problem ancaman. Problem ancaman masa depan. Untuk itu, apa revolusi yang dilakukan? Identifikasi juga tanaman obat tradisional Jawa Barat. Identifikasi juga tokoh-tokoh tradisional yang berhasil membuat sehat ketika orang sakit. Saya banyak kok. Setelah itu apa? Setelah itu adalah rumah sakit pemerintah harus terintegrasi, membuat ruang layanan pengobatan tradisional di rumah sakit. Orang patah tulang, itu nggak usah lagi bedah ortopedi, tawarin dulu, Bapak mau pilih mana? Pengobatan tradisional atau bedah ortopedi? Cina melakukan itu. Siapa pasien yang paling banyak? Orang Indonesia. Setelah itu apalagi? Setelah revolusi makanan adalah merubah juga pola hidup masyarakat termasuk tata ruang. Problem kita hari ini apa? Kesehatan. Kesehatan apa? Lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor apa? Sanitasi lingkungan. Jumlah penduduk yang numpuk pada sebuah wilayah. Ada satu rumah penghuninya 12 orang. Ada satu RT. Luar biasa. Bandung, Herin, Kutangtung. Apa yang dilakukan? Bikin harus aturan. Batasan jumlah orang pada sebuah wilayah. Leluhur kita dulu sudah meletakkan rumah tidak boleh lebih dari 40 dalam sebuah kampung. Karena ruang ekosistemnya harus bagus. Kemudian sanitasi lingkungannya harus balikin 40 kalimat papat, kalimat tunggal di situ. Itu sebenarnya ilmu ekonomi. Nah itu, pertama cager. Yang kedua bager. Bager itu hidup. Kalau orang cager, bager, hidup saling menghargai, menghormati, asa, asih, asu, sarunut, saido, sabubet, sapihanya. Itu adalah kalimat persenyawaan sebenarnya. Ketika alam, manusia, dan Tuhan satu kesatuan. Yang disebut cinta Tritunggal. Cager bager, bener, sikapnya hidupnya bener. Pinter baru yang keempat. Dia memiliki kemampuan intelektual. Jadi kemampuan intelektual yang keempat, yang pertama cager heula. Kenapa? Pinter, setruk meuhartina. Kemudian baru yang terakhir singer, kelima. Singer itu artinya apa? Orang cager, orang bager, orang pinter, singer, kadaek, tidak ada kemauan dalam hidupnya, tidak kreatif. Nah inilah kehidupan masyarakat yang sejahtera menurut orang Sunda. Bagaimana? Ngah-nang, ngah-ning, ngenah nyandang, ngenah nyanding, tapi tong nyandung. Dia omongan ini hiji gincat serius nyarang. Ya ngah-nang, ngah-ning, ngenah nyandang, ngenah nyandung. Terus kemudian apa lagi? Ngenah dahar tibrasare, sederhana. Ya kalau orang sudah tidurnya nyenyak itu sejahtera, Pak. Terus kemudian makannya enak, itu sejahtera. Sudahlah hidup itu kan itu. Nah, inilah prinsip dasar nilai-nilai kesundaan yang nanti akan saya minta teman-teman UFA dan ITB menyusun dalam sebuah buku tentang konsepsi pembangunan Sunda dari mulai tata ruang termasuk sejarah republik. Dari situ bangun kepercayaan diri. Orang Sunda tuh cerdas, leluhur Sunda tuh hebat, sehingga kita tidak usah begini-begini pada leluhurnya orang lain. Kita hormat dan ini pada leluhurnya orang Sunda yang memiliki nilai-nilai keislaman yang sangat kuat dalam diri.